Minggu pertama bulan Maret ini Ibu Bapak, kita akan masuk pada sebuah topik pembahasan yang bersifat lanjutan atau mendalami pembahasan yang sudah-sudah atau yang lalu-lalu, yakni apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari di bulan pertama Januari, lalu kemudian di bulan kedua. Sebagaimana tema besar kita sepanjang 2023 yaitu bicara mengenai tahun murah hati. Nah, tentu ada alasan kenapa murah hati menjadi topik atau tema yang menjadi sorotan kita sepanjang tahun ini. Nah, dari ulasan demi ulasan yang akan kita lihat di setiap minggu, nanti kita akan paham atau kita akan mengerti seperti apa murah hati, pentingnya murah hati, dan manfaat murah hati dan lain sebagainya. Nah, karena itu Ibu Bapak, di bulan ini kita akan membahas mengenai penghalang murah hati. Dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya mengajak kita membaca ayat Alkitab ini Ibu Bapak. Sekali lagi, Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kalau saudara sudah ketemu ayat Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama ya Ibu Bapak. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katakan amin. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, saya mengajak kita sekalian memfokuskan perhatian pada apa yang dicatat di ayat 7. Kalimatnya berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ungkapan atau kalimat berbahagialah orang yang murah hatinya ini menunjuk pada bagaimana Allah menginginkan supaya setiap orang-orang percaya, murid-murid Kristus, menjadikan murah hati menjadi gaya hidup mereka. Sekali lagi, menjadi gaya hidup mereka. Allah ingin menegaskan atau Kristus ingin menegaskan betapa pentingnya orang-orang Kristen menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Itu sebabnya kalimat ayat 7 itu menggunakan kata berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Penting sekali kita pahami Ibu Bapak, saudara-saudara, bahwa murah hati bukanlah merupakan tindakan yang hanya didemonstrasikan sesekali saja. Allah tidak ingin murah hati itu sebagai sebuah aktivitas
atau sebuah tindakan yang hanya diperlihatkan secara musiman. Kalau keadaan kita sedang baik-baik saja, maka kita menjadi murah hati. Kalau keadaan kita sedang mendapatkan keuntungan, atau kalau kita mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari murah hati, maka kita akan melakukan atau kita akan bertindak murah hati. Kalau tidak, maka akan sebaliknya. Bukan seperti itu tindakan murah hati diperlihatkan, Ibu Bapak. Tetapi Tuhan Yesus ingin supaya murah hati itu menjadi gaya hidup. Bukan hanya didemonstrasikan sesekali, yakni kalau kita beroleh untung, atau kalau kita mendapatkan manfaat, atau kalau kita memperoleh penghargaan-penghargaan, atau kalau kita mendapatkan ruang atau tempat yang seimbang atau setimpal. Bukan. Murah hati harus menjadi gaya hidup, artinya diperlihatkan secara terus-menerus. Bahkan baik atau tidak baik keadaan kita, apakah kita beroleh penghargaan yang setimpal atau tidak, kita beroleh keuntungan atau tidak, atau barangkali situasi kita memungkinkan atau tidak, murah hati harus tetap dilepaskan, diperlihatkan secara terus-menerus. Karena itu Kristus melalui ayat Alkitab ini di awal daripada pengajarannya kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang Israel, pada murid-muridnya. Awal pengajarannya ialah mengajarkan supaya gaya hidup para murid Kristus adalah gaya hidup yang memperlihatkan kemurahan hati. Atau gaya hidup yang murah hati. Bukan hanya di bagian awal dari pengajaran Kristus disampaikan mengenai pentingnya murah hati itu, Ibu Bapak. Sebahagian besar orang berkonsentrasi mengajarkan sesuatu di bagian awal, tetapi di bagian pertengahan atau di bagian akhir kemudian dia tidak lagi mengajarkan hal tersebut. Kalau seandainya hal itu terjadi, maka kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan bukan merupakan prioritas, tetapi sama dengan materi ajar yang lain. Tetapi Kristus berkaitan dengan murah hati. Dia tidak hanya menyampaikan betapa pentingnya murah hati itu menjadi gaya hidup. Itu tidak hanya diajarkan di bagian awal. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam pasal 22 ayat 37 sampai 40 kitab Injil Matius. Dari ayat Alkitab ini kita akan mengerti sekali lagi Kristus menegaskan pentingnya murah hati menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Pentingnya menjadikan murah hati itu sebagai demonstrasi yang diperlihatkan secara terus-menerus. Itu sebabnya Kristus bicara tentang murah hati itu sebagai hukum yang kedua yang tidak kalah penting dari hukum yang pertama. Perhatikan apa kalimatnya ayat 37 sampai 40 Injil Matius pasal 22. Buka Alkitab saudara, kita baca sekali lagi bersama-sama Ibu Bapak. Ayat 37 sampai 40. 2, 3, iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya jadilah murah hati. Jadi murah hati itu atau hidup dipenuhi dengan kasih, itu adalah hukum kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi bicara mengenai hukum yang pertama dan hukum yang kedua ini,
Sebagaimana yang dikemukakan dalam nats ini ibu bapak, ini tidak berbicara mengenai grafik atau berbicara mengenai urutan, klasifikasi, bukan. Tetapi ini berbicara mengenai antara hukum kasih kepada Allah atau kasih kita kepada Allah harus berbanding lurus dengan kasih kita kepada sesama. Bahkan kasih kita kepada sesama, kemurahan hati yang kita perlihatkan, yang menjadi gaya hidup atau tidak, itu mendefinisikan seperti apa kualitas kasih kita kepada Kristus. Itu mengkonfirmasi seperti apa kedalaman kasih kita kepada Kristus. Konfirmasinya, pembandingnya adalah sesama, ibu bapak saudara. Jadi bukan karena kasih kepada Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, ini hukum yang pertama. Maka kita boleh mengabaikan kemurahan hati karena ini adalah hukum nomor 2. Tidak ibu bapak. Alkitab memberitahukan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama itu ialah murah hati. Nah, sekali lagi ini menjelaskan betapa pentingnya orang-orang percaya menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Karena itu kita tidak bisa mengabaikan yang namanya murah hati Bapak Ibu. Kita tidak bisa lupa akan murah hati. Harus didemonstrasikan secara terus menerus. Sebab ternyata ini sesuatu yang bernilai atau yang penting di hadapan Allah. Lalu kemudian untuk menegaskan kembali betapa pentingnya murah hati itu, maka dalam pengajarannya, yakni pengajaran terakhir Kristus, sebelum dia ditangkap, sebelum dia dianiaya, sebelum Kristus disalibkan, mati tergantung di kayu salib di Bukit Golgota, maka di dalam pasal 25 Yesus menyampaikan sebuah pengajaran tentang penghakiman di hari terakhir. Dalam pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 itu disampaikan kembali di sana mengenai pentingnya murah hati menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Kristus melalui pengajarannya yang terakhir itu memberitahukan bahwa murah hati itu merupakan ujian apakah seseorang akan bersama-sama dengan dia di kerajaan kemuliaannya apa tidak. Bukan berarti saya mau memberitahukan kepada saudara untuk masuk di kerajaan kemuliaannya, maka perbuatan kita kepada orang lain menjadi penting atau menjadi tiket masuk atau menjadi hal yang diperhitungkan. Bukan itu maksud saya. Tetapi ini merupakan akibat atau buah setelah kita di dalam Kristus. Setelah kita percaya pada Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus, buahnya ialah murah hati. Akibatnya ialah murah hati. Dampaknya ialah kita mulai memperlihatkan kasih satu dengan yang lain. Sehingga dengan itu kita akan bersama-sama dengan dia di kerajaan kemuliaannya. Makanya dalam perumpamaan itu Kristus memberitahukan ada 2 golongan manusia yang akan diperhadapkan pada penghakiman itu. Golongan yang pertama mereka yang ditempatkan di sebelah kirinya namanya kambing, kata kitab Injil Matius pasal 25 31 sampai 46. Lalu golongan yang kedua ditempatkan di sebelah kanannya, mereka disebut domba. Apa yang membedakan golongan di kiri dan golongan di kanan ini? Yang membedakannya ialah kemurahan hati. Apakah menjadi gaya hidup apa tidak? Kristus berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, baik perbuatanmu, karena ketika aku lapar kamu beri makan, ketika aku sendirian kamu datang, ketika aku sakit kamu besuk, ketika tidak punya pakaian kamu berikan. Lalu mereka berkata, kapan kami beri itu padamu? Orang murah hati itu selalu merasa bahwa dia belum melakukan apa-apa. Mereka berkata, kapan kami kasih engkau makan, minum, kami kunjungin kapan? Kemudian Yesus berkata, apa yang kamu perbuat pada saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah perbuat kepadaku.
Lalu kemudian masuklah di kerajaan yang telah disediakan oleh Bapakku sejak dari semula. Lihatlah ibu bapak, betapa mereka berkesempatan menikmati kebersamaan di kerajaan kemuliaan Bapa karena kemurahan hati yang menjadi penyerta dari kepercayaan mereka pada Kristus. Sementara mereka yang ada di golongan sebelah kiri, Yesus berkata, ketika aku sakit kamu tidak kunjungin aku. Aku di penjara kamu tidak besuk. Aku tidak punya pakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Lalu mereka bertanya, kapan kami tidak beri? Kapan engkau lapar kami tidak beri? Kapan engkau kekurangan kami tidak beri? Lihatlah ibu bapak. Mereka selalu merasa bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk memberi dan tidak pernah mengetahui bahwa ada kesempatan untuk melakukan. Yesus kemudian berkata pada mereka, sesungguhnya apa yang kamu tidak perbuat pada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak perbuat kepadaku. Berarti ibu bapak saudara-saudara, apa yang kita perbuat kepada mereka yang ada di sekitar kita atau murah hati yang kita perlihatkan itu ternyata menjelaskan bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita. Perbuatan-perbuatan kita kepada mereka, tindakan-tindakan kasih yang kita perlihatkan kepada mereka, itu menjelaskan seperti apa kualitas kasih kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Karena itulah Yakobus kemudian menegaskan sekali lagi tentang murah hati, yakni tentang pentingnya murah hati. Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 27, murah hati itu adalah ibadah yang murni atau ibadah yang sejati. Kita doa, kita ibadah, tetapi kita tidak mengenakan karakter murah hati. Ibadah kita belum disebut sebagai ibadah yang murni. Ibadah kita tidak bisa disebut sebagai ibadah yang sejati. Saya mengutip pernyataan Opung Luhut Panjaitan ketika dia berpidato di satu tempat di kalangan para pemimpin Kristen. Dia berkata, walaupun mulut kita ini berdoa sampai robek-robek, tapi kalau kita tidak mau menolong orang lain, kita tidak bantu orang lain, kita tidak perhatikan orang lain, maka doa kita tidak punya nilai tambah. Sebab doa yang sesungguhnya adalah apa yang kita perbuat pada sesama kita. Apa yang kita lakukan pada mereka, kata beliau. Beliau yang bukan tokoh teolog saja bisa memahami dan sampai memiliki pengertian setingkat itu. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya harusnya sudah ada di posisi ini sejak dari awal. Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita percaya pada Allah, kepercayaan kita pada Allah itu disertai dengan kualitas kemurahan hati yang menjadi gaya hidup kita. Yesus berkata kepada para murid masih di bagian awal pengajarannya, kalau kamu berdoa, kalau kamu mempersembahkan korban, lalu kemudian kamu teringat akan kesalahan, akan hubungan minus dengan orang lain, tinggalkan mezbah persembahan itu, temui mereka dan berdamailah, lalu kemudian kembali mempersembahkan korban. Dengan kata lain, Yesus kembali mau menegaskan bahwa pentingnya karakter atau gaya hidup murah hati diperlihatkan. Murah hati itu lebih bernilai dibanding dengan nilai korban persembahan kita. Tidak peduli seberapa besar persembahan saudara kepada Kristus, seberapa hebat karya-karya yang saudara bangun di dalam nama Tuhan, tetapi ketika kita tidak memiliki murah hati sebagai gaya hidup, atau tidak menjadikan murah hati sebagai gaya hidup, kita masih pembenci, kita tidak pemaaf, kita tidak mudah melupakan kesakitan-kesakitan yang diakibatkan orang lain, kita menyimpan dendam, kita menyimpan murka, kita menyimpan amarah, kita tidak pengasih, kita tidak sayang, kita tidak baik hati, tidak suka menolong. Maka sebenarnya sehebat apapun potensi kita, karya-karya yang kita bangun, tidak akan memberikan kebanggaan, kepuasan pada Kristus sang kepala gereja yang telah memanggil, memilih dan membekali, memperlengkapi kita dengan berbagai potensi dan kemurahan-kemurahan itu. Karena itu ibu bapak,
penting menjadikan murah hati sebagai gaya hidup kita. Yang paham sekarang boleh katakan amin. Saudara barangkali bertanya, Pak Gembala, saya memperhatikan nats yang dibacakan tadi, maka saya melihat bahwa murah hati itu adalah sebuah doktrin yang baru, sebuah pengajaran yang diperkenalkan oleh Kristus. Mungkin itu pemikiran saudara, karena saya mengawali pembahasan ini dari pengajaran pertama Kristus, pengajarannya di bagian pertengahan, bahkan pengajarannya sebelum dia mati disalibkan. Baiklah, saya ajak saudara mundur. Coba klik slide saya yang tadi masih. Perhatikan ibu bapak, hal murah hati itu adalah fokus daripada Allah sejak dari mula. Bukan hanya setelah Kristus menjelma dalam daging. Bukan hanya Allah ketika dia menjelma di dalam diri Kristus, maka dia mulai memperkenalkan doktrin baru ini. Bukan. Murah hati itu bukan pengajaran baru, bukan doktrin baru, bukan produk Kristus atau produk perjanjian baru. Saudara bisa temukan mulai dari kitab Kejadian, saya kutip salah satu contoh. Kenapa kemudian Abraham disebut sebagai bapa orang beriman atau memenuhi syarat sebagai tokoh iman sepanjang sejarah? Karena kemurahan hati yang diperlihatkannya. Satu waktu keponakannya ngajak ribut Abraham. Keponakannya bersama dengan pengerja-pengerjanya mengajak ribut pada Abraham. Mereka berkata, kita harus berpisah. Keributan di konsep sedemikian rupa. Lalu kemudian sampailah berita persoalan pada Abraham. Walau Abraham adalah pamannya, senior di keluarganya dan berhak mengambil keputusan sebagai penentu. Kalau Abraham bilang pergi, maka harusnya Lot pergi. Tapi apa yang terjadi? Apa respon Abraham sebagai orang beriman? Abraham berkata, Lot, daripada kita ribut, ya sudahlah. Kalau pilih saja, lihat negeri ini begitu luas. Lihat negeri ini begitu hebat. Daripada kita ribut, kalau kamu mau ke kiri, ke kirilah, aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku yang akan ke kiri. Kita bisa tetap bersahabat dengan kamu memilih yang mana kamu mau. Asal jangan bertengkar. Kita bisa tetap keluarga, hubungan bisa tetap baik, pertemanan tetap berlangsung. Silakan pilih. Abraham menolak untuk bertengkar. Abraham menolak untuk ribut. Abraham memilih melepaskan haknya. Silahkan kamu pilih duluan. Silahkan. Bukankah itu menjelaskan kemurahan hati yang dimiliki oleh Abraham? Lalu kita balik ibu bapak saudara-saudara. Perhatikan apa kata Raja Daud soal murah hati di perjanjian lama. Ini saya lompat. Maka Raja Daud berkata, ketika kita murah hati, maka kita diberi perlindungan dan tidak akan dipermalukan atau tidak akan dipermainkan. Inilah komentar firman Allah di perjanjian lama tentang pentingnya murah hati. Jadi berarti murah hati itu sudah sejak dari awal. Bahkan bangsa Mesir tidak akan pernah menjadi murah hati kalau Allah tidak menjamah mereka satu musim itu sebelum Israel berangkat meninggalkan negeri Firaun. Sebelum mereka berangkat, Israel miskin. Israel tidak punya apa-apa. Tapi pada malam itu Allah mengubah mereka menjadi murah hati. Lalu orang-orang Mesir sebelum mereka berpisah dengan orang-orang Israel, mereka datang menghantarkan dan memberikan pemberian-pemberiannya kepada orang-orang Israel sebagai bekal di perjalanan hingga tiba di negeri perjanjian. Murah hati itu bagian dari kepribadian Allah. Coba lihat apa kata kitab Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Buka Alkitabnya ibu bapak. Kita masih bicara pentingnya murah hati tadi. Boleh kita baca Mazmur 41. Kita baca bersama-sama yuk 2. Mulai dari kata berbahagialah. Mazmur 41 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan melindungi. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 3.
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, dan di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dengar betapa hebatnya kalau kita murah hati, kata Alkitab. Alkitab memberitahukan jika kita menjadikan murah hati menjadi gaya hidup kita, maka Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Pada waktu ada musuh-musuh ingin mencelakakan atau menciderai kita. Lalu dalam ayatnya ketiga, Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawa kita atau menyelamatkan kita. Lalu kemudian dia tidak akan membiarkan kita dipermainkan musuh. Bahkan ayat 4 sekali lagi, hebatnya manfaat dari murah hati. Tuhan akan membantu kita tatkala kita terbaring sakit di ranjang kita. Sekarang saudara paham betapa pentingnya murah hati menjadi gaya hidup, bukan? Yang paham boleh katakan amin. Lalu apalagi kata kitab Amsal yang menjelaskan tentang betapa pentingnya murah hati sebagai gaya hidup. Bahkan ini sudah sejak di perjanjian lama, jauh sebelum Kristus lahir. Maka kitab Amsal berkata begini, kita baca bersama pasal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Boleh muncul ayat Alkitabnya. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, maka ia yang akan membalaskan perbuatan itu. Supaya Tuhan berhutang pada kita, ibu bapak, hanya satu caranya. Murah hatilah. Supaya Tuhan berhutang kepada kita, jadilah murah hati. Hanya itu yang membuat Tuhan punya hutang pada kita. Dan aku yakin ibu bapak, kalau Tuhan punya hutang, dia pasti membayarnya tepat waktunya. Dia bisa membayarnya dengan berbagai cara. Dengan membayarnya kelimpahan, mengembalikan kepada kita apa yang sudah kita korbankan. Menyembuhkan kita, mempromosikan kita, memberikan kepada kita kebugaran yang prima dan berkat keturunan yang dipelihara dengan istimewa. Tuhan akan membalaskan. Jadi kalau saudara selama ini, Pak Pendeta, bukan aku tidak mau murah hati. Saya sudah tolong dia, sudah bantu dia, tapi dia mengecewakan Pak. Dia malah lawan, dia malah abaikan. Mungkin saudara menjadikan pengalaman-pengalaman buruk itu menjadi alasan. Sehingga saudara menarik diri dari namanya aktivitas atau tindakan melibatkan diri untuk kepentingan orang lain, untuk menjawab kelemahan orang lain. Saudara mencoba menarik diri karena pengalaman-pengalaman buruk itu. Tapi saya mau beritahu, itu juga bukan hal yang benar, dan itu adalah cara setan untuk menggeser kita daripada penggenapan akan kehendak Allah melalui hidup kita, ibu bapak. Lalu kalau begitu bagaimana? Serahkan rasa sakit itu di hadirat Allah. Serahkan rasa kecewa, rasa luka itu di kaki Tuhan. Biarkan dia yang berperkara. Toh pembalasan dari apa yang kita korbankan akan kita peroleh dari Tuhan, bukan? Toh ketika kita menolong orang lain, bantu orang lain, kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan? Sama seperti apa yang Yesus katakan tadi, ketika aku lapar, ketika aku miskin, ketika aku sengsara, kamu tidak berbuat apa-apa karena kamu tidak lakukan kepada seorang saudaraku yang paling hina ini. Tapi apa yang kita lakukan pada mereka yang paling hina, sesungguhnya sedang kita perbuat bagi Tuhan Allah. Makanya dia akan membalas. Lalu kalau begitu bagaimana? Serahkan rasa sakit, serahkan rasa luka itu kepada Tuhan Allah, dan kembalilah kepada jati diri murah hati. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Setelah kita melihat pentingnya murah hati, sekarang saya ajak kita lihat dulu pengertian atau definisi murah hati itu apa sih? Yuk kita lihat slide saya ini. Definisi atau pengertian murah hati.
Pengertian murah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Itulah arti atau yang dimaksud dengan murah hati. Jadi ketika Kristus dalam pengajaran pertamanya berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberikan kemurahan. Orang yang murah hati yang dimaksud adalah orang yang suka menolong, orang yang mudah memberi, orang yang tidak pelit, orang yang pengasih, penyayang, suka berbaik hati. Mereka lah yang disebut dengan murah hati. Mereka lah yang akan beroleh kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Nah, dalam kamus bahasa Yunani, ibu bapak saudara-saudara, dalam istilah Yunani, murah hati itu berasal dari kata elemones, yaitu disebut dengan elemon. Elemon itu artinya adalah orang yang secara aktif, sekali lagi, orang yang secara aktif berbelas kasih, orang yang penuh belas kasih. Ini tercermin dari tindakan mereka dalam menolong orang-orang yang membutuhkan, tindakan mereka yang peduli memberi bantuan kepada mereka yang sengsara, mereka yang malang dan lain sebagainya. Tindakan ini aktif, tidak harus didorong baru melakukannya, tidak harus dipikir-pikir dulu baru melakukannya. Namanya saja aktif. Artinya ibu bapak, suka menolong itu, mudah memberi itu, bahkan juga pengasih atau baik hati itu sudah terpola dalam dirinya, sehingga secara refleks dia melakukannya begitu saja secara alamiah. Itulah orang yang murah hati. Setelah kita melihat pengertian murah hati, oke, satu lagi saya baca ini. Rasul Paulus dalam kitab Ibrani menyebutkan Kristus ini adalah elemone. Kristus adalah seorang yang murah hati. Makanya dalam kitab Ibrani dia berkata kalimatnya begini, ayat 17 pasal 2. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan. Maksudnya Kristus. Kristus harus disamakan. Kenapa mati? Oh, muncul lagi. Kristus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Ada menaruh belas kasihan adalah murah hati. Menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kristus ini disebut sebagai orang yang murah hati. Karenanya coba lihat ibu bapak, di dalam pelayanan yang tampak yang bisa kita pelajari dari Kristus. Ketika Kristus bertemu dengan orang yang berdosa, yang dilakukan oleh Kristus apa? Kristus tidak ngomel. Kristus tidak menghujat. Kristus tidak menghakimi ketika bertemu dengan orang yang berdosa. Kristus tidak bilang kepada mereka, rajam dia, lempari dengan batu. Kristus tidak bilang begitu. Ketika dia melihat orang yang berdosa. Sementara orang-orang lain berkata lempari dia. Kristus tidak. Yang Kristus lakukan apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama sekali melemparinya. Lalu kemudian Kristus bilang apa? Kepada mereka. Kristus ngomong pada mereka. Kalau mereka saja tidak melempari, aku pun tidak akan melemparimu. Apakah karena Kristus berdosa? Tidak. Sehingga dia tidak melempar? Tidak. Karena dia murah hati. Dia lebih peduli kepada solusi, bukan kepada dosa atau kesalahan yang dilakukan. Tapi coba lihat orang-orang para pemimpin agama. Mereka lebih tertarik pada melihat kesalahan orang lain, mengomentari kekurangan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, kealpaan, kehilapan orang lain. Ini terus yang menjadi sorotan mereka. Ini bukan tipe orang yang murah, yang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Bukan ibu bapak. Makanya satu waktu Yesus ngomong begini kepada orang-orang yang disebut sebagai para pemercaya hukum-hukum Allah. Dalam Matius pasal 7 ayat 3. Kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu,
Sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Selumbar artinya ibarat sehelai rambut di mata orang kita bisa lihat. Balok di mata kita tidak pernah kita lihat. Ini kan gambaran dari orang-orang yang tidak menjadikan murah hati sebagai gaya hidupnya. Mereka lebih peduli pada kesalahan orang lain. Lebih tertarik melihat kekurangan orang lain. Mereka lebih khawatir kepada pelanggaran-pelanggaran orang lain. Sampai-sampai mereka lupa melihat kesalahan, kekurangan dan pelanggaran yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi melalui Matius pasal 7 ayat 3, Yesus memberi koreksi. Jangan lihat selumbar di mata orang. Balok di mata kita tidak kita lihat. Yesus mau bilang, jangan peduli kepada kekurangan orang, kepada pelanggaran orang, pada kesalahan orang. Jadilah menjadi orang yang lebih peduli pada kesalahan kita, pada pelanggaran kita, pada nilai-nilai yang kita bangun. Kalau kita bisa melihat apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kesalahan kita, kita bisa memperbaikinya. Dan orang lain akan berubah. Sebab tidak ada cara yang terbaik untuk bisa membuat seseorang berubah kecuali dengan mengubah diri kita sendiri. Yang ngerti boleh katakan amin. Kalau kita pengen orang lain berubah, berhentilah meneriaki kesalahannya, pelanggarannya. Ubah diri kita, maka orang lain akan berubah. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sekarang saya ajak kita memahami. Jika demikian, pengertian dari murah hati itu suka atau mudah menolong, mudah memberi perhatian, bahkan juga berbaik hati, pengasih, penyayang dan lain sebagainya. Masih adakah orang yang berkarakter seperti itu, bergaya hidup seperti itu di masa kini? Saudara bisa berbeda dengan saya, tapi inilah pengamatan saya sementara. Sulit sekali kita bisa menemukan orang yang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Kalaupun ada orang yang bersedia baik, yang mau melakukan hal-hal yang baik, itu hanya karena keadaannya, karena diminta, atau karena didorong, atau karena satu hal dan lain hal lainnya. Atau barangkali karena dia akan mendapatkan manfaat, akan beroleh ruang, apresiasi atau penghargaan-penghargaan lain. Sehingga dia bersedia menjadi murah hati. Dia peduli kepada hasil-hasil yang akan diperolehnya dengan semua tindakan-tindakan yang diperbuatnya. Pada umumnya yang kita temukan itu begitu. Sebab terlihat ketika seseorang dikecewakan, dia menarik diri dari sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang disebut menolong orang lain. Dari sesuatu disebut berkorban. Dari sesuatu yang disebut melayani. Dari sesuatu yang disebut memberikan nilai tambah. Dia menarik diri cenderung. Berarti murah hati belum menjadi gaya hidupnya. Lalu kalau begitu pertanyaannya, kenapa tidak banyak orang yang menggunakan murah hati sebagai gaya hidupnya? 2 poin saya bagikan dengan cepat. Poin yang pertama atau alasan yang pertama. Kenapa seseorang tidak menjadikan murah hati sebagai gaya hidup? Karena konsentrasinya kepada hal yang salah. Kita temukan dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang sudah kita baca tadi. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama Ibu Bapak. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Sampai 40. Kita baca dalam hitungan ketiga. 2, 3, iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan sekali lagi apa yang disampaikan dalam ayat 39 ayat bacaan kita tadi. Kalimatnya berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya jadilah murah hati. Murah hati merupakan hukum kedua yang tidak kalah penting dan utamanya dengan hukum yang pertama, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan atau akal budi. Nah, yang tidak kalah penting dengan hukum ini ialah kasih kepada sesama atau murah hati. Kalau sekarang kita paham Bapak Ibu, ternyata murah hati itu merupakan hukum yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama, di mana seluruh kitab suci tergantung pada kedua hal itu. Kalau kita mau disebut menggenapi kehendak Allah, melakukan firman Allah, dua ini saja kuncinya: kasih pada Allah dan murah hati. Hanya ini kuncinya. Kalau saudara berkata sulit melakukan firman Allah, dua ini lakukan, selesai. Tapi coba lihat Ibu Bapak, walau hukum yang pertama, hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama itu adalah murah hati. Tapi ada berapa banyak orang tidak mengarahkan konsentrasinya sepanjang hidupnya kepada kemurahan hati. Kebanyakan orang masih lebih mengarahkan konsentrasinya kepada keberhasilan, pada keberuntungan, pada keselamatan dari mara bahaya, kecelakaan, pada hidup sehat, pada keluarga, pada hal-hal yang bersifat kebutuhan-kebutuhan yang menyenangkan atau kebutuhan-kebutuhan individual lainnya. Orang-orang lebih menaruh konsentrasi kepada hal ini. Orang-orang lebih menaruh fokus kepada hal-hal ini, bukan kepada hukum kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama, yaitu murah hati. Karena itu sulit sekali seseorang menjadikan atau kita temukan gaya hidupnya murah hati. Karena konsentrasinya adalah semuanya masih kepada apa yang saya peroleh, suasana atau keadaan saya, kebutuhan dan pergumulan saya, bahkan pengalaman-pengalaman saya, gejolak-gejolak, pergumulan-pergumulan saya, semuanya masih bersifat individual. Sejauh kita masih hanya hidup untuk diri sendiri, maka sulit sekali murah hati menjadi gaya hidup kita setiap hari. Makanya kadangkala kita tidak bisa mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, karena dari mula fokus kita, konsentrasi kita hanya kepada diri kita sendiri. Padahal kalau kita dari awal sepakat bahwa murah hati itu adalah hukum kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Dan ketika kita berkarakter atau berkepribadian murah hati, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Bagaimana mungkin doa tidak dijawab? Pernah ingat kisah Raja Hizkia? Satu saat Raja Hizkia berdoa. Lalu kemudian Nabi memberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya akan selesai. Masa hidupnya akan berhenti. Penyakitnya tidak akan sembuh, tapi dia akan meninggal. Lalu saudara tahu, begitu Nabi berpaling meninggalkan ruang doa atau ruang pertemuan bersama Raja Hizkia, yang dilakukan oleh Hizkia pada kala itu apa? Kitab Perjanjian Lama melaporkan Hizkia menangis meraung. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah apa yang ku perbuat, ingatlah apa yang ku kerjakan demi bangsamu ini. Ingatlah bagaimana aku menuntun ibadah, bagaimana aku membangun, bagaimana aku mengerjakan. Semua kemurahan hati yang diperbuatnya dilaporkannya kepada Tuhan Allah. Bukan berarti Tuhan Allah lupa akan peristiwa hebat yang dilakukan Hizkia sebelum dia sakit. Tapi menjelaskan bagaimana Allah, salah satu cara supaya kita bisa melihat jawaban doa, ternyata tindakan murah hati. Lalu setelah Hizkia mengemukakan itu melalui doanya kepada Allah, dia mengingatkan Allah,
Nabi yang tadi menubuatkan bahwa Hizkia akan meninggal masih di gerbang, belum keluar dari istana. Tiba-tiba Tuhan bicara sama Nabi, Nabi balik, ngomong sama dia. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Contoh di perjanjian baru. Masih ingat yang namanya Cornelius. Belum lahir baru, belum dibaptis, belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia kata Alkitab Kisah Rasul 10, dia orang yang suka berdiakonia, suka murah hati, suka menolong, suka berbagi. Dia naikkan doanya. Ketika dia berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan bicara pada dia, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Bapa. Kita sering sekali hanya berdoa, tapi doa kita tidak disertai dengan tindakan murah hati kepada orang lain. Konsentrasilah mulai hari ini kepada hukum kedua yang tidak kalah penting dengan hukum pertama itu, yaitu murah hati. Kalau saudara berkonsentrasi, Pak aku kekurangan, justru bertindaklah dengan iman. Di saat saudara berkekurangan, bantulah orang lain dalam segala kekuranganmu itu. Tuhan akan melihat tindakan murah hatimu, bukan? Bagaimana wanita yang punya anak yang sebentar akan dibawa dan dijual menjadi budak karena dia tidak bisa bayar hutang? Apa yang dilakukan oleh dia? Apa yang diminta Elia? Nabi Elia datang dan berkata kepadanya, berikan aku roti, berikan aku makan, berikan aku air. Perempuan ini berkata, aku hanya punya segenggam roti. Setelah ini ku masak, maka aku dan anakku akan mati. Tapi Elia berkata, tidak, sebelum berikan pada anakmu, berikan dulu padaku. Kemurahan hatinya ditantang, bukan? Ketika perempuan ini, janda di Sarfat ini memberikan sisa yang dia punya, mujizat terjadi. Allah memelihara hidupnya di masa kesengsaraan itu toh. Lihat mujizat-mujizat lain yang terjadi, semua selalu diawali dengan tindakan murah hati dari orang tersebut. Kita pengen mujizat tapi tidak pernah mau murah hati. Kita pengen doa kita dijawab tapi kita mengabaikan murah hati. Sebelum berharap doa dijawab, mujizat terjadi, mulailah menabur kemurahan. Menabur kemurahan, menabur kemurahan. Maka kita akan beroleh kemurahan, kata Alkitab. Tepuk tangan bagi Tuhan Alkitab. Yang kedua, apa yang merupakan penghalang? Kenapa tidak banyak orang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup? Mengembangkan kebiasaan yang salah. Kita lihat dulu apa kata kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Sebelum kita bicara mengenai kebiasaan, kita lihat 2 Korintus 9. Apa firman Tuhan dalam nats ini? 2 Korintus 9 ayat 7. Oke. Kalau saudara ketemu, kita baca bersama. 2, 3, ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan kalimat, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata mengasihi bisa disebut dengan Allah menghargai orang yang memberi dengan sukacita atau yang murah hati. Yang dengan sukacita senang menolong, senang berbagi, mudah berbelas kasih, tidak pelit, tidak pendendam dan lain sebagainya. Allah menghargai orang yang seperti ini. Cara Allah menghargai ya dengan menjawab doanya. Dengan memberikan kemurahan-kemurahan lain kepadanya. Allah menghargai. Lalu kenapa orang-orang tidak bisa memperlihatkan gaya hidup murah hati itu? Dia mengembangkan kebiasaan yang salah. Kebiasaan itu artinya
adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Itulah kebiasaan. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang sehingga hal tersebut terpola dalam diri kita dan dapat kita melakukannya tanpa kita pikirkan lagi. Tanpa kita pikirkan, kita dapat melakukannya secara otomatis. Itulah yang disebut dengan kebiasaan. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana mereka bisa melakukan hal tersebut tanpa harus memikirkannya dulu. Itulah kebiasaan. Tahukah ibu bapak, semua orang punya dua kebiasaan, satu kebiasaan baik, satu kebiasaan buruk. Kebiasaan baik itu apa? Mungkin kebiasaan baiknya ialah istirahat secara teratur, makan makanan sehat yang teratur, kemudian berolahraga secara teratur, tidak kecanduan kepada hal-hal yang lain. Ini barangkali kebiasaan baik yang dibangunnya, yang dijaganya. Kenapa ini menjadi kebiasaan baik? Dia begitu semangat dengan semua kebiasaan baik itu. Kalau makanan itu dia tahu tidak mengandung kesehatan, dia tahu itu bermasalah, dia tidak makan. Kalau setiap hari selalu mengatur waktu berolahraga secara, kenapa ini menjadi kebiasaan dia, dilakukannya secara berulang? Karena dilakukan dari awal, dilakukan lagi. Sehingga ini menjadi kebiasaan. Kalau tidak olahraga dia rasa nggak nyaman. Kalau makanan sembarangan dia rasa ada penolakan dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan baik. Ada juga kebiasaan buruk seseorang. Kebiasaan buruk seseorang itu ialah barangkali menonton siaran-siaran yang tidak membangun. Itu karena dilakukannya dari awal sehingga dia terbiasa dengan siaran-siaran yang tidak membangun itu. Di samping itu dia makan sembrono. Kemudian barangkali dia tidak mengatur pola hidup sehat, kecanduan-kecanduan yang lain kecuali kecanduan kopi. Ini tidak kebiasaan buruk. Ini bela diri ya. Karena saya suka kopi. Pokoknya hari ini tidak akan mantap kalau tidak ada kopi. Nah, begitulah saya, itu kebiasaan saya. Jadi kopinya pun ya kopi pahit. Kopinya mesti ori, mesti strong. Orang bilang Pak Ruben kecanduan kopi. Bukan kecanduan, penikmat. Kalau kecanduan itu kalau nggak minum itu nggak tenang, berbayang, kelihatan. Pusing. Kebiasaan yang namanya kebiasaan baik, yang namanya kebiasaan buruk, ini sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang, ibu bapak. Karena ini kita kerjakan secara berulang-ulang, maka ini menjadi kebiasaan. Demikianlah dengan murah hati. Kalau saudara tidak biasakan, saudara justru biasakan pelit, saudara biasakan marah, biasakan dendam, biasakan menyimpan kejengkelan, kekesalan. Maka ini yang menjadi kepribadian kita, bukan murah hati. Kenapa Yesus bilang begini? Supaya aku bisa bangunkan yang tidur lagi. Kenapa Yesus, bukan Yesus ya, ini Paulus, kelihatan Paulus ngomong. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam baru pada memarahmu. Begitu kan kata tulisan Rasul Paulus di kitab Efesus pasal 4. Kalau marah jangan sampai padam. Matahari terbenam, matahari baru pada marah. Supaya iblis tidak beroleh keuntungan. Itu pesan kitab suci kita. Supaya iblis tidak beroleh keuntungan. Berarti melalui marah yang terlambat sembuh, delay sembuhnya. Itu sudah menjadi pijakan bagi iblis masuk di dalam. Mengkacaukan kehidupan kita, menggerogoti, mencuri, merampas sukacita dan kebahagiaan kita. Makanya saya ngomong berkali-kali, kalau saudara sakit hati, terluka sama seseorang, oke lah, tapi 5 menit kemudian sembuhlah. Ini matahari sudah terbenam berminggu-minggu, marah kita belum padam. Matahari sudah terbenam berbulan-bulan, bertahun-tahun, marah kita belum padam.
Makanya iblis mengambil kesempatan mengkacau balaukan. Kebiasaan marah ubah menjadi kebiasaan cepat memaafkan. Yang paham katakan amin. Yang setuju boleh ngomong amin. Kita gak bisa berharap orang lain gak kecewakan, gak nyebelin kita, gak bisa kawan. Gaya hidup yang saudara bangunlah yang akan menjamin saudara bisa nyaman, tenang di tengah-tengah semua kemarahan yang diperhadapkan kepada saudara. Kita tidak akan bisa menemukan sebuah tempat di mana kita melihat bebas dari semua masalah, bebas dari semua amarah, bebas dari semua hal yang mengecewakan, menjengkelkan. Baik pun kita lakukan masih salah di mata orang. Benar pun kita kerjakan masih dicari-cari kesalahan kita. Lalu saudara berharap orang lain semua menyenangkan kita, tidak bisa. Kalau kecewa, gak perlu nunggu lama-lama, segeralah sembuh. Supaya iblis tidak punya pijakan di sana dan iblis tidak masuk lebih dalam. Saya berharap murah hati sesuatu yang harus kita biasakan mulai hari ini. Kalau selama ini kebiasaan kita pelit, ubahlah. Jadilah orang yang mudah memberi. Tapi saya gak punya Pak, justru gak punya itu, cobalah memberi. Itu berarti saudara memberi bukan dari kelimpahan dan kelebihan yang saudara punya. Saudara memberi dari ketiadaan saudara. Lalu Yesus akan berkata kamu memberi karena dari kelimpahan. Dia memberi dari seluruh yang dia punya. Bayangkan. Biasakan murah hati, katakan amin. Saya ulang sekali lagi, biasakan murah hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Mari kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Haleluya.